demi keajaiban-Mu di setiap langkah hidupku, penyertaan-Mu. Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Lebih luar biasa, lebih bersemangat di dalam Tuhan, semakin melayani Tuhan, dan semakin berjalan dalam rencana Tuhan. Amin saudara. Hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Judul perikopnya, Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, saudara, pemuda ini kalau kita bandingkan dengan yang ditulis dalam kitab Markus dan juga Lukas, ada kemungkinan ini adalah seorang pemuda yang statusnya dia ini bangsawan, saudara. Jadi ini bukan pemuda ecek-ecek, saudara ya. Ini bukan pemuda biasa dia. Nah, saudara, dia ini berlari-lari mendapatkan Yesus. Berlari-lari untuk menemui Yesus. Kenapa? Karena kelihatannya ada sesuatu yang urgent yang ingin dia katakan waktu itu kepada Yesus. Ada sesuatu yang jadi ganjalan. Dan waktu dia dengar Yesus datang, atau Yesus ada di situ, dia lari-lari mendapatkan Yesus. Mungkin dia sambil teriak-teriak, "Yesus, Yesus," gitu mungkin. Nah, kemudian mulailah dia bertanya, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Sama Yesus disebutkan semua, saudara. Tapi kalau kita perhatikan, yang Yesus sebutkan itu adalah hal-hal yang ada di loh batu yang kedua, saudara. Dari dua loh batu. Nah, ini hal-hal yang sifatnya menyangkut hubungan dengan sesama manusia semua. Apa yang kemudian terjadi? Si pemuda ini dengan sangat percaya diri dia berkata, "Semuanya itu sudah aku lakukan. Apalagi?" Wah, percaya diri sekali dia. Padahal melakukan hukum Taurat itu sangat tidak mudah, saudara. Tapi dia melakukannya. Dan dia bilang, "Kurang apa lagi yang harus aku lakukan? Semuanya itu sudah aku lakukan." Sejak dia masih muda, mungkin mulai dia masih kecil, bahkan dia sudah melakukan itu semuanya. Dan itu bukan sesuatu yang susah buat dia. Kemudian mulailah Yesus masuk ke dalam sisi yang paling dalam dari hidupnya. Dan sisi yang paling dalam ini ternyata adalah sisi terlemahnya juga, saudara. Apa yang terjadi? Yesus mulai berkata, "Kalau engkau mau sempurna,
Sempurna ini dalam artian kalau kamu utuh dan kau nggak mau kecewa lagi, engkau mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, tidak mengecewakan, jual semua hartamu dan bagi-bagikan ke orang miskin. Setelah itu kamu datang ke sini, terus kamu ikut aku. Apa yang terjadi? Pemuda ini sedih sekali, saudara. Dia sangat sedih. Kenapa? Karena terlalu banyak hartanya. Yesus sedang menyentuh sisi terlemahnya dia. Apa sisi terlemahnya dia? Hatinya yang berpaut pada hartanya. Nah, kenapa dia kok datang kepada Yesus bertanya-tanya seperti itu? Kelihatannya ada sesuatu yang memang hampa di dalam hidupnya. Dia memang sudah mengerjakan semuanya, tapi dia tetap merasa hampa di dalam hidupnya. Dia tetap merasa ada sesuatu yang kosong di dalam hidupnya. Dia tetap merasa ada sesuatu yang kurang meyakinkan di dalam hidupnya. Apalagi yang harus aku lakukan supaya aku bisa mendapat hidup yang kekal? Sepertinya dia nggak yakin dengan perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan. Itulah kenapa dia tanya lagi. Nah, saudara, mungkin sebelumnya dia berpikir bahwa keselamatan bisa didapatkan lewat perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan hukum Taurat yang dia lakukan. Dia tidak menyadari bahwa bukan hukum Taurat yang menyelamatkan. Hukum Taurat justru menunjukkan sisi terdalam kebutuhan manusia. Apa kebutuhan manusia? Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang menyelamatkan itu. Bahwa manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri kecuali anugerah Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Nah, waktu dia sudah terlalu pede karena dia merasa, oh aku sudah melakukan semuanya itu, hal-hal yang bermoral itu. Begitu ditanya sama Yesus, sedih dia. Kenapa? Karena itu yang dia gandoli, saudara. Yesus tahu betul kebutuhan si pemuda ini. Yesus tahu betul kelemahan si pemuda ini. Dan kalau kita renung-renungkan, saudara, sebenarnya apa yang terjadi pada pemuda ini itu juga banyak terjadi pada orang-orang percaya hari-hari ini. Orang-orang yang bilang bahwa dirinya orang-orang percaya hari-hari ini. Banyak orang merasa hidupnya tuh kok ada yang kurang ya? Kok ada sesuatu yang hampa? Kok ada sisi kosong di dalam hidupnya? Kenapa? Loh, banyak orang sudah mengaku bahwa dia melayani Tuhan. Banyak orang berkata bahwa dia sudah lakukan perbuatan-perbuatan baik, semua hal yang bermoral, dia lakukan semuanya. Banyak orang yang berpikir bahwa, loh aku sudah melakukan ini, melakukan itu, membantu ini, menolong itu, nyumbang sini, nyumbang sana, melayani, khotbah mungkin, melayani, main musik mungkin, jadi WL mungkin, jadi koordinator mungkin, bahkan di gereja, melayani banyak hal. Tapi apa yang terjadi? Ada sisi yang hampa di dalam hidupnya. Justru makin dia melakukan semuanya itu, melakukan hal-hal yang menurut standarnya banyak orang, menurut penglihatannya banyak orang, menurut pendapatnya banyak orang itu baik. Justru dia makin melakukan semuanya itu, tapi justru makin ada sisi yang kosong di dalam hidupnya. Dia makin merasa hampa di dalam hidupnya. Kenapa? Kadang ada yang berpikir waktu dia melakukan perbuatan baiknya itu kurang, pada akhirnya dia merasa jangan-jangan Tuhan nanti gak berkenan. Atau waktu dia melakukan perbuatan yang salah sedikit, atau dia membuat kesalahan yang tidak sengaja, terus dia berpikir jangan-jangan nanti Tuhan gak berkenan. Akhirnya orang mengejar perkenanan Tuhan dengan apa? Dengan aktivitas-aktivitas moral, dengan aktivitas-aktivitas fisik.
dengan aktivitas-aktivitas yang dibilang itu aktivitas yang baik. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan mau apa, saudara? Banyak orang mengejar perkenanan Tuhan seperti itu supaya apa? Supaya dia merasa dia dapat akses khusus kan, saudara, supaya waktu dia berdoa dia dapat jawaban yang dia inginkan, supaya waktu dia berdoa dia bisa segera dapat apa yang dia doakan. Ya kan? Banyak orang yang berpikir seperti itu kan. Jadi orang melakukan perbuatan-perbuatan baiknya itu, aktivitas-aktivitas moralnya itu, perbuatan-perbuatan yang katanya melayani Tuhan itu sebenarnya dia melakukannya bukan untuk Tuhan, tapi sedang melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia sedang membangun tangganya sendiri, dia sedang membangun bangunannya sendiri, dia sedang membangun keinginan-keinginannya sendiri. Dia bukan sedang menyenangkan hatinya Tuhan, tapi dia berusaha pada akhirnya nanti menyenangkan dirinya sendiri. Itulah kenapa akhirnya hatinya nggak pernah merasa cukup, saudara. Yang jadi pertanyaan seharusnya begini, saudara, waktu kita melakukan segala sesuatu, kita berbuat baik, kita melayani, kita melakukan aktivitas-aktivitas moral seperti itu, sebenarnya tujuannya apa? Apakah itu benar-benar untuk menyenangkan Tuhan? Atau sebenarnya kita sedang mencoba untuk membangun koneksi dalam tanda kutip dengan Tuhan, membangun kepentingan-kepentingan kita dengan Tuhan? Apa yang sebenarnya kita pikirkan? Apa yang sebenarnya sedang kita lakukan waktu itu? Waktu kita berbuat baik, sebenarnya kita berbuat baik untuk siapa? Waktu kita melayani, sebenarnya siapa yang sedang kita layani? Saudara, waktu manusia berharap dengan semuanya itu, saudara, kehidupan juga hatinya itu sebenarnya akan merasakan satu kehampaan yang mendalam sebenarnya. Dia tidak akan pernah merasa cukup, sedikit-sedikit dia akan merasa takut. Dia akan merasa berdosa kalau kurang melakukannya. Dia akan merasa kalau Tuhan itu tidak lagi bersahabat dengan dia. Waktu dia merasa, kayaknya aku kurang berbuat baik, dia merasa tertuduh terus. Akhirnya dia merasa Tuhan gak berpihak pada dia, Tuhan gak memihak dia, Tuhan gak nganggep dia lagi. Itulah kenapa dia membangun hubungannya dengan Tuhan bukan dari pengenalan, tapi dia sedang membangun hubungannya dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya melayani dirinya sendiri. Saudara, kalau kita perhatikan kepuasan-kepuasan dari aktivitas-aktivitas itu sebenarnya sifatnya sementara aja. Saudara, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, rasa senangnya berapa lama, saudara? 1 hari, 2 hari, 3 hari kan? Begitu masuk seminggu, sudah mulai menurun rasa senangnya. Nanti masuk 1 bulan, sudah biasa aja. Nanti masuk setahun, kadang-kadang kita sudah lupa kalau kita ini berbuat baik atau pernah berbuat baik kepada seseorang. Waktu kita melayani Tuhan di atas panggung misalnya, kita mungkin jadi WL. Waktu kita jadi WL, saudara, kita nyanyi, kita semangat, saudara. Begitu turun, kita masih semangat. Tapi begitu masuk seminggu, kayaknya udah mulai biasa-biasa aja. Begitu masuk setahun, kadang-kadang kita sudah lupa kejadian waktu itu, waktu kita jadi WL, peristiwa-peristiwanya kadang-kadang kita sudah lupa. Nah, saudara, itulah yang namanya kesenangan. Kesenangan itu berbeda dengan
sukacita yang kita dapatkan dari Tuhan. Kesenangan itu sifatnya sementara, mengikuti suasana, mengikuti keadaan. Kita senang hari ini, besok ya sudah, senangnya mulai berkurang. Itulah kenapa, saudara, kalau kita mendasarkan hubungan kita dengan Tuhan pada tindakan-tindakan yang hanya menurut kita atau berdasarkan kepentingan kita, udahlah, kita nggak akan merasakan apa-apa. Kita nggak akan pernah mengalami pertumbuhan dalam pengenalan dengan Tuhan. Kita akan terus-menerus merasa hampa. Kita akan sedikit-sedikit kita merasa berdosa, sedikit-sedikit kita merasa nggak layak, sedikit-sedikit kita merasa nggak berarti di hadapan Tuhan. Saudara, manusia kalau kepingin utuh, keutuhan itu yang namanya, kayak Tuhan tadi bilang, kalau kamu ingin sempurna, itu keutuhan. Kalau engkau ingin utuh, kalau engkau ingin gak kecewa lagi, kalau engkau ingin bisa menikmati itu, jual semua hartamu. Lepaskan semuanya. Lepaskan dalam artian gini, saudara. Apa sih yang jadi Tuhan di dalam hidup kita ini? Apakah yang jadi Tuhan dalam hidup kita ini pekerjaan-pekerjaan kita mungkin? Pelayanan-pelayanan kita mungkin? Apakah perbuatan-perbuatan baik kita mungkin? Siapa yang melebihi Tuhan di dalam hidup kita? Nah, saudara, waktu Tuhan bilang, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nah, saudara, ini bukan berarti kita ini nggak boleh memiliki kekayaan atau hal-hal yang sifatnya fana. Bukan berarti kita nggak boleh memiliki, saudara. Boleh kita memiliki. Tapi permasalahannya adalah, siapa yang jadi Tuhannya? Apakah kekayaan itu yang memerintah di dalam hidup kita? Saudara, Yesus itu sedang menyentuh satu titik terdalam dan terlemah. Jadi dia ini lagi ngomong sama pemuda ini, dia memandang dengan penuh kasih, dia bilang, sebenarnya ya, ini dia bilang gini, sebenarnya yang jadi Tuhan di dalam hidupmu itu siapa? Tuhan, Allah itu, atau hal-hal yang sifatnya fana? Loh, bukan berarti kita nggak boleh punya hal-hal yang sifatnya fana. Boleh. Kita boleh menikmatinya, boleh. Itu rasa percaya dari Tuhan. Yang harus kita gunakan sebaik-baiknya, yang harus kita pergunakan sesungguhnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu rasa percaya dari Tuhan, jadi boleh kita memilikinya. Tapi yang nggak boleh itu adalah kalau hal-hal yang fana itu memerintah di dalam hidup kita. Jadi Tuhan sedang ingin mengatakan bahwa hal-hal yang fana ini harus ditaruh pada posisinya. Dia harus ada di tempat yang sebenarnya. Karena hal-hal yang fana ini sifatnya adalah dikelola. Dia bukan memerintah, tapi dia dikelola. Dikelola untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Bukan dia memerintah hidup kita. Nah, ini yang jadi peringatan dari Tuhan. Ini yang sebenarnya sedang Tuhan sentuh.
Jadi hal-hal yang fana ini nggak boleh overlapping, dia nggak boleh memerintah Tuhan yang adalah sumber dari segala-galanya di dalam hidup kita. Kenapa? Hal-hal yang fana ini sebenarnya kan hasil temuannya manusia, produk dari pikirannya manusia, bagaimana manusia menemukan cara. Waktu manusia menemukan uang, manusia itu diberi hikmat sama Tuhan. Bagaimana caranya? Supaya manusia itu bisa melakukan tukar-menukar dengan baik, dengan sepadan. Itulah kenapa terus akhirnya muncul pemikiran, ya lebih baik kita pakai uang aja. Karena barang lebih mudah untuk diberi nilai. Artinya hal-hal yang sifatnya fana itu sebenarnya adalah produk dari apa yang manusia pikirkan waktu manusia itu berusaha untuk menemukan cara untuk mempermudah hidupnya. Nah, hal-hal yang sifatnya fana ini karena dia produk yang harus ditemukan, Yesus sedang berkata, dia tetap harus ada di sana. Dia tidak boleh menggantikan posisinya Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu. Manusia ini selalu berusaha merawat, melakukan maintenance, mempertahankan hal-hal yang sifatnya fana ini. Jadi sebenarnya yang dipelihara ini hal-hal yang sifatnya fana ini. Bukan hal-hal yang sifatnya fana ini yang memelihara manusia. Jadi ini yang dibolak-balik oleh manusia. Kadang-kadang kan lucu, saudara. Bagaimana manusia berusaha mempertahankan koneksi. Koneksi ini kan kepentingan. Waktu kepentingannya hilang, kadang-kadang koneksinya juga ikut hilang. Tapi kenapa manusia itu mati-matian bergantung kepada koneksi? Manusia tuh berusaha bergantung pada uang, padahal uang itu bisa hilang kapan aja. Manusia bisa bangkrut kapan aja. Hari ini dia kaya raya, besok dia bangkrut. Bisa aja, nggak ada yang nggak mungkin dengan itu. Tapi kenapa manusia tuh memasrahkan hidupnya kepada hal-hal yang sifatnya seperti itu? Sama dengan pemuda ini. Pemuda ini menggantungkan hidupnya. Bahkan dia menuhankan hal-hal yang fana jauh di atas Tuhan. Itulah yang membuat hidupnya hampa. Dia memang kelihatannya melakukan hal-hal yang sifatnya bermoral. Dia memang melakukan kegiatan-kegiatan, hal-hal yang sifatnya itu beragama. Sepertinya itu melakukan untuk Tuhan, tapi sebenarnya enggak. Dia sedang melakukan semuanya itu untuk dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya dia bisa mempertahankan hal-hal yang fana ini. Itulah kenapa dia akhirnya merasa tidak yakin bahwa dia bisa diselamatkan. Itulah kenapa Tuhan tuh menunjukkan bahwa hal-hal seperti itu nggak boleh overlapping. Tetap Tuhan yang jadi Tuhan, bukan yang fana yang jadi Tuhan. Tuhan sedang menunjukkan bahwa manusia yang hidupnya itu utuh adalah manusia yang bertuhankan Tuhan. Manusia yang pusat dari kehidupannya adalah Tuhan. Manusia yang waktu dia melakukan apapun, dia melakukannya untuk Tuhan. Dia memandang Tuhan. Waktu dia bekerja, dia melakukannya untuk Tuhan. Waktu dia berkeluarga, dia melibatkan Tuhan di dalam keluarganya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melewati kehidupan keluarganya ini. Waktu dia melayani, dia benar-benar melayani supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya namanya yang dipermuliakan. Atau segala kemuliaan bagi dua, bukan bagi dia.
Manusia yang hidupnya utuh adalah manusia yang menyadari siapa dirinya. Dari mana kehidupan itu berasal. Itulah kenapa dia memusatkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak memusatkan hidupnya pada hal-hal yang sifatnya fana. Bukan berarti kita ini nggak boleh memiliki harta. Bukan berarti kayak gitu, saudara. Atau bukan berarti kita nggak boleh berbuat baik. Saudara, justru semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita hidup di dalam Tuhan, justru kita akan melakukan setiap perbuatan baik. Bukan supaya kita ini dapat keuntungan dari Tuhan, bukan. Tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Itulah kenapa firman Tuhan bilang, tetap kerjakan keselamatanmu. Karena buah-buah dari pertobatan kita itu bisa dilihat dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau kita mengandalkan apa yang fana, bukan mengandalkan sang sumber itu, hidup kita akan terintimidasi. Kita akan ketakutan, takut kehilangan, takut dikhianati, sedikit-sedikit takut, apa-apa takut. Setelah kita kehilangan keberanian. Saudara, mari saya mengajak kita semuanya untuk mulai detik ini, saudara, kita memusatkan semuanya kepada Tuhan. Semuanya itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Setelah kita akan merasakan hidup kita ini utuh, dipenuhi oleh Tuhan setiap hari. Kita gak akan terintimidasi dengan kehidupan. Kita gak akan takut dengan apapun. Waktu kita berbuat baik, bukan supaya kita ini diselamatkan, tapi karena kita ini ingin membalas cinta kasihnya Tuhan kepada kita. Kita gak cari surga karena surganya sudah ada alamatnya. Alamatnya bukan alamat palsu. Alamatnya jelas, jalannya jelas. Waktu kita melakukan perbuatan baik, kita melakukannya bukan supaya kita diberkati. Kenapa? Karena kita ini anak. Tuhan tuh memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Waktu kita dipercaya Tuhan kekayaan, kita nggak mengandalkan itu, tapi kita menganggap bahwa itu adalah bagian dari rasa percayanya Tuhan kepada kita. Kita bisa dipercaya bahwa dengan itu kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita kembali mengandalkan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dan biarkan Dia memenuhi kita setiap hari. Dan percayalah, setiap kehampaan di dalam kehidupan kita, waktu diisi dengan kasih Tuhan, waktu diisi dengan pengenalan akan Tuhan, kehampaan itu akan sirna dan hidup kita akan utuh dan hidup kita tidak akan mengalami kekecewaan. Karena kita tahu bahwa Tuhan terus bersama dengan kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, saya berdoa untuk kita semuanya. Di dalam nama Yesus, kita semuanya akan dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Kita semuanya akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kita semuanya akan dipenuhi dengan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dan hidup kita akan semakin berpusat kepada Tuhan. Kita akan semakin menikmati Dia dalam seluruh aspek hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.